Mulai saja ya, Gilang ya. Coba. Kemarin kita udah sampai ke pengukuran tegangan ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan nanti ke pengukuran arus sekarang ya. Pengukuran arus ya. Nah, kalau tegangan kemarin kan nih ya. Iya, Sumber sama dengan tegangan yang beban ya. Ada tegangan masing-masing ya. Kebetulan ini R saja ya. Nah, AC dan DC. Sekarang kita kalau arus, nah dia arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar dari cabang ya. Kirchhoff arus ya. Nah, untuk mengukur arusnya ini kita harus lewat meter dia, jadi harus diputus dulu. Jadi positifnya diputus dengan ininya beban yang mau kita ukur ya, baru masuk ke meter. Makanya kalau ini salah dalam prakteknya ini akan merusak meter, meter multimeter itu rusaknya biasanya yang arusnya, karena salah pemakaian ya. Nah, ketegangan kan enggak, rangkaian utuh, tinggal kita sambung saja di beban mana dia mau diukur. Tapi kalau arus tidak, ini harus dibuka dulu. Lalu dia yang positifnya masuk ke positif, yang negatifnya masuk ke bagian belakangnya gitu ya. Pak, yang arus minggu kemarin udah ya, Pak? Hah? Sudah ya? Udah yang arus. Ini udah ya, ini kemarin ya? Iya, di ACDC udah arus. Oh, udah dicek kemarin juga ya? Udah, Pak. Sekarang daya. Oh, sekarang daya ya? Iya, Pak. Daya sama ininya ya, salah satunya gabungan nih kalau daya. Itu adalah gabungan ininya ya. Nanti ada yang tetap kebuka. Kalau yang tegangan tidak, yang arusnya karena di daya itu kan arus dan tegangan ya, tidak kebuka. Iya, Pak. Nah, ini dia. Nah, tegangan langsung di sini. Pokoknya tegangannya ya di bebannya mana yang mau diukur ya, daya beban yang mau diukur ya. Mana daya beban. Karena RL 1 ya, di sini. Tapi ini arusnya terputus seperti ini. Ya, berarti dia udah sekarang daya ya. Iya, Pak. Terus daya DC. Sama ya, daya DC, daya AC, cuman untuk daya DC ini biasanya nggak terlalu besar dayanya ya. Karena sumber tegangannya juga terbatas. Kalau AC itu kan dia bisa sampai satu pas itu 220 volt ya, yang bisa besar dayanya. Nah, ini yang kita indikan sekarang. Saya langsung ke simulasinya ya, ininya. Iya, Pak. Untuk daya DC. Kalau AC nanti tinggal kita ganti powernya saja ya. Nah, ini daya DC. Nah, ini rangkaian aslinya ya, rangkaian aslinya. Ini saya gunakan cek dengan menggunakan arus dan tegangan. Nanti dia arus di tegangan sama dengan daya. Ya. Nah, ini dia yang putus tadi. Ininya ya. Kalau tegangan enggak ya, yang arus saya ini dulu. Nah, dulu yang arus. Ya, nah, dia kan putus ya. Nah, putus dia yang arus ya. Jadi positifnya masuk ke sumber bagian depannya ya positif. Dan negatifnya masuk ke bebannya. Input dari beban ya, input dari beban. Bapak, saya screen-nya belum, Pak. Oh,
ini yang tegangannya tetap seperti mengukur tegangan juga. Nah, yang arus sama putus juga, ini kan putus dulu. Tidak boleh ini umpama kita sambung, nanti arusnya jadi ini ya 0 ya. Ini. Arus ini dengan arus ini sama kan. Nah, ini makanya kita putus dulu. Makanya dalam uninya orang praktek untuk ukur arus kalau pakai tang ampere, dia kan nggak perlu diputus ya. Nah, tapi dia itu adalah indikator ya, belum nilai sesungguhnya. Tapi kalau arus-arusnya besar ya, indikator dengan itu nggak jauh beda, gitu kan. Nah, kecil dia nanti selisihnya besar. Dia harus diputus untuk arusnya. Nah, sama dengan di sini kan, ini kan kalau meternya dia habis kan putus dia. Tapi kalau di meter diambil, ini nggak ada putus kan. Nah, bisa ambil meternya putus. Nah, tapi kalau yang tegangan diambil meternya, udah dia tetap rangkaiannya tetap utuh. Nah ya, rangkaiannya tetap utuh. Kalau arus rangkaiannya putus dia kan. Nah, kalau ini diambil enggak. Ini juga, nanti dia diputus, ini enggak. Ini hanya diputus untuk arus. Nah, kalau dalam prakteknya nanti itu adalah tegangan beban kita mau mengukur daya AC. Nah, jadi listrik AC itu masuk ke meternya. Kemudian ke wattmeternya ya, colokin ke wattmeternya. Kemudian untuk sumber tegangannya dari PLN kita masukin juga ke tekanan. Dia ada 4 kemarin kan, lomba apanya, colokan untuk wattmeter. Kan kalau voltmeter, ampermeter hanya 2 kan kabelnya. Ini ada 4 kabel. Yang 2 untuk langsung ke beban. Kalau kita kulkas, kita ambil kabel kulkas kita yang ke listrik itu kita masukin ke wattmeter. Tapi belum hitung itu karena kan nggak ada listrik. Nah listriknya nanti baru dari listrik dimasukin lagi ke wattmeter. Jadi ada kabel yang terbuka ya untuk dihubungkan ke wattmeter dari listrik. Nah, sama dengan ini yang harus tegangan langsung. Ini yang kita hubungkan ke stop kontak daripada alat yang diukur. Sedikit perbedaannya simulasi dengan prakteknya. Jadi kalau praktek kita harus menyediakan kabel yang terbuka yang dihubungkan ke listrik, kemudian ujungnya kebuka yang harus bisa dimasukin ke wattmeter. Tuh deh ya. Nah ini untuk pembanding aja bersama nggak? Harusnya sama. Arus dikali tegangan kali arus harus sama dengan ini saya jalankan yang 5 volt. 5 volt. Karena ini 2,5 harusnya 5 voltnya kan. Nah, karena dia kan hanya 1 loop ya. Jadi 5 kali 2,5 adalah 12,5 miliwatt. Ini 2,5-nya miliampere ya, makanya miliwatt. Volt kali ampere, watt, mili ya, mili tetap ya. 2,5 kali 5, 12,5. Ini yang DC. Kemudian kita ubah lagi sesuai ya. Saya 2 aja ya. Langsung saya inikan yang 10. Nanti kalau kamu 3-nya ya. Ya. Kan saya periksa. 10 ya. Kali masuk materi baru kita. Nah, ini kalau ini belum, ini masih 5. Ini 10 ya. Nah, berarti sama kan? 5 miliampere dikali 10 volt. Namanya 50 miliwatt. Nah, itu kalau yang DC gitu ya. Nah, kalau yang AC tinggal kita ubah ini sama seperti kemarin ya. Ini yang ininya kita replace, nggak usah di ini, tapi CVS dulu ya. Kalau saya karena sudah ada 2 ya. Umpamanya ini saya kembalikan dulu ke ini ya. Ini umpamanya dari DC tadi ya, saya replace. Jadi kita jadikan AC ya. Tapi aslinya kan DC supaya diubah ya. Ini kita jadikan AC, kita replace gitu kan. Tadi tapi CVS dulu. Jadikan tadi daya DC jadi AC supaya file kita tetap 2 ya, 1 DC, 1 AC. Ini jangan namanya DC isinya berubah. Nah, kita replace kan, replace ke replace komponen, cari dia powernya power AC. Jadi udah berubah sekaligus. Nah, ini juga kalau yang ini di bawah nggak dibuat nggak apa-apa, tapi untuk ngontrol aja ya, untuk ngontrol bahwa hasil perkalian antara arus dan tegangan sama dengan ini. Nah ini dia kalau tegangannya kan berbeda ya karena diambil nanti ini untuk tegangan karena R-nya R kecil, watt kecil ya. Nah, kita ambil dari output trafo. Nanti yang output dari listrik sendiri nanti ada bab sendiri nanti ya. Kalau ini tegangan kecil, arus kecil aja. Nah, ini kita sesuaikan
pokok trafo itu yang kita di lab kita itu ada yang kecil ya. Ada 6, ada 9, ada 12. Ini yang kita ambil. 6 dulu, 9 atau 12. RFS ya. Dan ini adalah RFS. Tegangan yang kita ukur. Nah, sama dengan tadi ini dia kita jalankan, ya ini berarti dia 3 mili dikali 6 berarti dapat 18. Nah, sama kan? Kalau yang 6. Nah, kalau yang umpamanya dia 12. Karena nanti ada 3 saja ya, saya ambil yang besar aja langsung. Nah, 12. Ini sama. Ya. Nah, ini dia. 6 kali 12. Dengan 12 ini harusnya adalah 12 dibagi 2, 6 mili ya. 6 kali 12, dapatnya 72 mili watt. Faktor dayanya hanya 1, karena dia hanya resistor ya. Kalau dia resistor nanti dengan induktor, lilitan, dia bisa faktor dayanya kecil daripada 1. Bisa kecil daripada 1. Itu yang kamu nanti ukur 3 jenis tegangan sesuai tabel di apanya ya, di buku praktikumnya, modul praktikumnya ya, sesuaikan. Nah, selesai ini kita untuk bab 1 besok minggu depan kita masuk ke bab 2-nya ya. Ya. Oke. Nanti saya kasih tugas untuk ini. Lihat di Google Classroom ya. Iya, Pak. Ini saja. Masih ada yang perlu ditanyakan untuk wattmeter? Yang di bawahnya untuk kontrol ya. Bagus juga dibuat supaya benar nggak hasilnya ini. Tapi harus sama ya, besarannya sama, tegangan sama. Cuman sini gunakan wattmeter, sini voltmeter dengan ampermeter. Ini untuk kontrol aja nih. Harus kali tegangan sama nggak dengan watt. Nah, itu ya. Buat yang rangkaian di bawahnya ya. Untuk kontrol, benar nih 72. Itu kalau yang wattmeter berarti emang nggak disambung, Pak ya, rangkaiannya? Yang arusnya. Jadi nggak disambung ya. Yang tegangannya boleh ini kan, emang ini putus nih. Nah, ya kan? Nah, begini dia membuatnya. Nah, yang langsung ke sini kan, yang arus baru dia ke depan. Soalnya kalau dia disambung nanti dia short. Karena kita ngukur kabel kan, kita ngukur kabel kan short itu dia. Nah, kalau ini kan ada, jadi kalau untuk yang ngukurin ukur tegangan. Nah, kalau kita buat seperti ini juga untuk arus, dia salah, meternya disalah ukur kan. Kemarin kan kita coba dia untuk arus itu umpamanya nih. Dijadikan arus umpamanya. Ini jadi ngaco. Kan? Nah, ini saya jadikan arus itu kan. Arus kan 12 tadi kan. Iya, Pak. Jadi ngaco kan. Arus sampai kilo ampere. 500.000. Karena bukan meter dia. Nah, makanya kok nggak boleh seperti tegangan. Iya, Pak. Jadi ya, makanya kalau harus putus. Jadi dia sama dengan ini dia. Ini kan dia juga nih. Satu arus, satu tegangan ya. Nah, kalau tegangan itu ke beban. Nah, itu kalau ininya itu kalau di wattmeter aslinya langsung kita colokan listrik yang kita colokin umpamanya kulkas ya. Kulkasnya itu ambil ininya kabelnya kita masukin ke wattmeter. Kemudian yang arusnya kita ambil langsung dari PLN. Ya, kita punya kabel terbuka. Colokin ke listrik, kemudian ujungnya kita masukin ke kiri kanan, paling kiri dan paling kanan dari wattmeter. Nah, baru dia akan kulkas kita tuh nyala tuh. Jadi baru dia wattmeternya yang ngitung. Karena dia ngitung adalah pada saat ada arus. Bukan hanya tegangan. Kalau tegangannya belum tentu ada arus ya, belum tentu. Kalau hanya tegangan belum tentu ada daya. Tapi kalau udah arus pasti ada daya. Kalau ada arus pasti ada tegangan. Tapi ada tegangan belum tentu ada arus. Karena arus itu dia loop tertutup. Kalau tegangan terbuka dia juga. Terbuka kan arus nggak ada. Cuma seperti air ya. Kalau umpama pipanya putus kan nggak bisa ngalir ya kan. Iya. Nah, lagi ini. Udah, Pak.
yang sekarang kamu tampilkan yang arus kemarin ya. Yang arus ya Pak. Terus DC dulu ya, baru AC. Masih disable Pak. Belum di ini nih. Iya Pak. Ya udah. Nah, yang DC ya dulu ya. Coba. Iya Pak. Jadi harus input sumbernya 5, tapi dia nanti ya benar. Coba bawa tegangan satu lagi aja, tegangan yang lain. Sumber tegangan yang sesuai dengan tabel tapi ya. Jadi ganti Pak. Ya diganti. Sesuai dengan tabel. Berapa dia? Dia kan ada 5, 7, dan 10 kan, ini 10 udah. 5 dan 7, salah satu aja, 5 atau 7. Iya, 5, 7, 10. Atau 7 ya. Di 2,5. Ya, pembulatannya. Yang AC sekarang. Iya Pak. Terus ya, ini yang 12 ya, apa? 12. Tutup dulu sama ini ya, kanan, paling kanan itu. Nah, ya. Ini satu lagi ya. Satunya 4, ini 2 ya. Ya, sekarang coba salah satu tegangan lagi. Ini kan ada 6, 2, 9 sama 12 ya. Iya Pak. Kan boleh 9 ya. Ya, tapi kalau yang untuk tabel semuanya di sini ya. Iya Pak. Ya, berarti 2 dan 1 ya. Benar? Ya. Stop. Nanti minggu depan kita masuk ke materi baru, dan tapi yang kamu buat tadi laporin dulu yang itu ya, yang wattmeter ya. Iya Pak. Boleh juga nanti kita buat untuk arus dan tegangan untuk kontrol aja itu. Kita rangkaian itu kan sebenarnya rangkaian yang di atas ya, yang di atas. Nih, cuman ini untuk kontrol benar nggak wattmeter kita. Nanti kalau di prakteknya juga seperti itu kita, kalau ininya kalau arus tahanannya hanya R ya. Kalau dia nanti ada induktor itu dia arus kali tegangan tidak sama dengan watt, karena nanti faktor dayanya di sini dia satu, bisa ada selisih sedikit. Nah, itu saja kita minggu ini. Minggu depan siapkan itunya ya. Ininya nanti untuk ganti itu pelaksanaannya yang kita buat nanti di UTS ya. Tapi caranya saya buat dulu, karena kemarin jangan di UTS dibuat pengganti katanya kan. Jadi berita acaranya kita minggu depan aja saya buat. Tapi kalau umpamanya minggu depan kita bisa 2 kali ya 2 kali kita ya. Soalnya hari ini saya ada rapat di sini ya. Iya Pak, siapa? Iya, langsung aja nanti. UTS. Iya Pak. Nanti tugasnya di classroom Pak ya? Ya, nanti lihat kalau classroom. Belum saya kirim ya, nanti saya iniin. Saya sortir dulu beberapa aja, soalnya banyak ya. Iya Pak. Sekian aja ya, kita ini kan kita kalau bisa 2 kali kita langsung ganti ya yang minggu libur. Iya Pak. Kan UTS nggak terganggu. Nah, sekian ya. Iya Pak. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.